menyikapi begitu ya pemberitahuan dan juga informasi yang tadi saya sebutkan, apakah memang diperlukan menambah slot penerbangan ini karena memang penerbangannya kurang atau seperti apa Anda mengamatinya atau karena memang ada lonjakan yang berarti dan juga jumlah pesawat yang juga sebetulnya saat ini belum begitu banyak. Silakan Bu Adita. Ya, dengan adanya situasi pandemik yang membaik ya, artinya kasusnya mulai melandai dan itu diikuti juga dengan relaksasi syarat perjalanan. Ini memang terlihat bahwa keinginan masyarakat untuk melakukan mobilitas, khususnya menggunakan pesawat terbang ini makin meningkat. Ya, tren ini kita lihat sudah terjadi sejak awal 2022 ini ya, di mana juga secara ketentuan syarat perjalanan itu sudah sangat direlaksasi, sehingga otomatis ini membuat masyarakat juga keinginan untuk bepergian makin tinggi. Nah, dengan kondisi ini artinya ada demand yang naik dan naiknya cukup signifikan ya, karena laporan yang kami terima juga dari para maskapai ini luar biasa tinggi keinginan masyarakat untuk melakukan penerbangan. Nah, tentu ini harus ditangkap ya di dalam tanda kutip ini dengan adanya supply yang mencukupi gitu. Supply ini artinya adalah adanya armada penerbangan flights ya yang memang bisa mengantisipasi demand yang naik ini. Yang kami lihat saat ini adalah kondisinya, demand ini terkadang tidak bisa terpenuhi karena armada yang memang masih terbatas ya. Akibat pandemik memang harus diakui maskapai sangat terdampak luar biasa sehingga sebagian bahkan mengurangi jumlah pesawatnya sampai 50% gitu. Nah, tentu ini menjadi timpang ya antara demand dan supply tidak bertemu gitu. Nah, tetapi kita lihat beberapa maskapai saat ini sudah mulai menambah armada dan juga seperti flag carrier seperti Garuda bahkan juga sudah berencana untuk menambah. Tentu ini bisa diiringi dengan penambahan slot penerbangan gitu ya. Jadi karena ini semua harus imbang kan antara armada yang ada, antara demand yang muncul dan juga dengan armada yang tersedia. Ini semua kan harus imbang. Nah, ini yang kami sudah identifikasi sehingga penambahan slot ini sangat mungkin dilakukan karena juga armada sudah mulai bertambah di samping demand-nya juga luar biasa. Jadi itu yang mengapa kemudian Pak Menhub menyampaikan hal-hal seperti yang tadi sudah disampaikan, karena kita melihat memang kebangkitan di transportasi udara ini sudah terlihat dan memang harus kita antisipasi segera. Oke, baik. Dengan demand yang cukup tinggi, lalu juga jumlah pesawat yang terbatas, apakah Anda juga melihat ada overflight bagi para maskapai yang juga tentunya beroperasi di musim libur Nataru ini? Dan bagaimana pengawasan terkait keamanan penerbangan oleh Kemenhub hingga sejauh ini, Bu Adita? Mohon maaf, maksudnya overflight gimana, Pak? Ya, apakah memang karena memang jumlah pesawatnya terbatas, pesawat akan menempuh rute-rute yang mana juga menjadi over begitu dan jam beroperasinya jadi lebih tinggi karena memang demand-nya juga ikut tinggi, Bu Adita? Ya, kalau untuk keselamatan tentu nggak bisa ditawar ya. Ada ketentuan bahwa satu pesawat itu maksimal harus terbang dalam sehari berapa jam, itu ada ketentuannya. Nah, ini ada satu direktorat di Ditjen Perhubungan Udara yang mengawasi betul terkait kelayak operasian pesawat ya, termasuk durasi penerbangan. Dan ini menjadi pengawasan utama kami, Mas, karena selain juga ini ada ada maksimal penerbangan atau jumlah jam penerbangannya, flight hours-nya, ada juga sekarang kondisi cuaca ya. Jadi kita memang tidak boleh main-main dengan hal tersebut dan ini yang juga kami tekankan kepada maskapai gitu. Tetap harus mengawasi dan memastikan bahwa flight hours-nya ini tidak melebihi ketentuan. Ini menjadi pengawasan utama kami dan juga sekali lagi bahwa harus memprioritaskan gitu ya. Memprioritaskan dalam arti slot itu bisa kita buka, tetapi tentu maskapai harus memprioritaskan rute-rute mana saja yang ini memang harus bisa dilayani, tetapi diseimbangkan gitu dengan ketersediaan armada yang ada. Dan ini ada satu direktorat sendiri di tempat kami di regulator Kementerian Perhubungan yang mengawasi hal tersebut.